di fase bunga seperti ini teman-teman ya, ada teman-teman yang menyarankan untuk tidak dipupuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Pak Eko Project. Pada kesempatan kali ini kami mengajak teman-teman untuk update tanaman kami, yaitu anggur impor jenis Laura pasca pruning pembuahan. Bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini, kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan rizki yang berkah dan melimpah, serta sukses selalu. Amin. Yuk langsung saja kita simak videonya. Sebelum kita melanjutkan video ini teman-teman, kami informasikan bahwa di kebun kami ini menyediakan bibit anggur impor yang berkualitas dan bergaransi validitasnya teman-teman ya, serta kami juga menjual pupuk dan juga kami menyediakan jasa konsultasi apabila teman-teman ingin berkonsultasi mengenai anggur dari mulai tanam hingga mulai berbuah hingga pasca panen. Kami menyediakan konsultasi baik teman-teman yang masih skala hobi ataupun skala kebun ya. Jadi seperti ini bibit kami teman-teman ya, ada ribuan bibit di sini. Kami siap kirim ke seluruh Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan bibit yang berkualitas dan memiliki garansi dari penjualnya, monggo silahkan pesan di kami siap kirim ke seluruh Indonesia. Teman-teman pengangguran, khususnya teman-teman pengangguran pemula, pemirsa setia channel Pak Eko Project, pada kesempatan kali ini kami mau update tanaman kami ya, yaitu jenis Laura, ini pasca pruning pembuahan, kurang lebih sekitar 22 hari pasca pruning pembuahan atau 22 HSP teman-teman ya. Nah kondisinya seperti ini teman-teman ya, ini sudah berbunga, nah seperti ini. Jadi kalau teman-teman itu menanam jenis Laura, jenis Malika, itu mirip teman-teman. Kalau kami bilangnya sama dua jenis itu. Jadi kalau teman-teman menanam jenis ini, teman-teman harus melakukan treatment hormon ya, hormon giberellin asid atau GA3 pada bunganya. Kenapa? Karena jenis ini itu buahnya itu rapat sekali ya. Jadi harus dipanjangkan dengan GA3 seperti ini. Ini kami lakukan treatment GA3 di saat tanaman ini masih brokoli ya, masih brokoli. Ya, jadinya panjang seperti ini. Ini Masya Allah, tabarakallah, sana ini banyak sekali ya teman-teman ya. Rata-rata satu pohon itu berbunga ya, rata-rata berbunga semua ya, walaupun ada satu dua yang tidak muncul bunga ya, seperti ini tidak muncul bunga, tapi nggak apa-apa, namanya rezekinya sampai sini teman-teman ya. Terus ini nanti bisa dibuahkan lagi di atasnya. Dan kalau berbunga seperti ini teman-teman jangan lupa ini dibuangi ya, ini sulur-sulur seperti ini dibuangi ya. Nanti kita direkatkan seperti ini pakai tape tool seperti ini aja. Untuk dosisnya teman-teman ya, ini saran aja dari kami ya. Karena kali ini kami tidak menggunakan GA3 tetes, namun kami menggunakan GA3 yang bubukan ya. Yang merek yang kami pakai ini adalah Gibro bubuk 10 ya, yang tulisannya 10 gitu ya. Itu kami larutkan dalam 15 liter. Jadi satu saset itu kami larutkan jadi 15 liter, lalu kami semprotkan teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman yang menanam padi, teman-teman sudah paham ya, sudah sering menggunakan produk ini ya. Biasanya di padi itu 10 liter satu saset biasanya kalau di padi ya, biar cepat cepat panjang seperti itu. Kalau di anggur jangan banyak-banyak. Kira-kira sekitar 15 atau 20 liter ya. Jadi satu saset bisa diencerkan jadi 15 sampai 20 liter. Karena kalau mencelup-celup satu-satu itu lama teman-teman ya. Jadi kami semprot aja gitu. Kami semprot pada waktu brokoli kemarin dan hasilnya lumayan ya, lumayan panjang segini teman-teman ya. Nanti kita kita sortir lagi di saat mulai berry set teman-teman. Jadi seperti ini sudah tidak kami semprot GA3 lagi. Nanti di saat berry set kita semprot GA3 lagi. Nah, dapat teman perhatikan seperti ini ya update-nya. Dan ini kalau ada tunas yang seperti ini dibuang aja. Diambil satu aja teman-teman ya, diambil satu atau dua, kan kalau ada bunganya, dua-duanya berbunga ya diambil aja. Nah seperti ini teman-teman ya, ini panjang sekali, ini sudah panjang, ternyata ini nggak bawa bunga, malah mata bat yang kedua dari atas ini yang membawa bunga. Nah seperti ini kita pelihara yang ini aja teman-teman ya, dan yang ini dibuang.
Nah, seperti ini. Jadi kita pelihara di situ. Jadi kalau kami itu satu batang tersier itu kami pelihara satu atau dua tunas saja, teman-teman ya. Nah, kalau seperti ini manjang, ada ada bunganya, ini kami pakai. Dan yang ini dua. Nah, seperti ini loh teman-teman ya. Ini dua, ini ada satu, ada, terus ini ada lagi. Nah, ini kami pelihara dua ini. Kami pelihara dua, nggak masalah itu. Terus kemarin juga ada yang bertanya, Pak Eko, kok nggak semuanya bawa bunga ya? Nggak masalah ya, memang rezekinya segitu teman-teman ya. Dan ada yang seperti ini, pada waktu fase vegetatif ini terhambat teman-teman ya. Nah, seperti ini terhambat seperti ini, ya nggak usah menggerutu teman-teman ya. Kalau nggak terhambat seperti ini ya nggak masalah. Gitu. Ini nanti bisa dipersiapkan untuk pembuahan berikutnya. Gitu. Dan kalau di kebun kami ini kan tidak selalu langsung di foundation pruning seperti ini. Kemungkinan nanti kami buahkan lagi setelah buah-buah ini panen tanpa dilakukan foundation pruning teman-teman ya. Jadi cadangannya ya seperti ini teman-teman ya. Cadangan ini adalah tersier-tersier cadangan yang nanti digunakan untuk pembuahan berikutnya. Dan kalau yang ada yang tidak berbuah, tidak muncul bunga seperti ini, ya ini nanti dibuahkan lagi di atasnya gitu. Kita nggak bisa mentarget harus berbunga semua ya, yang kita tidak memiliki nyawanya. Kita hanya bisa merawat ya nggak masalah. Kalau tidak berbunga ya nanti kita upayakan lagi. Nah seperti ini tidak berbunga semuanya gini ya nggak masalah, nanti bisa dibuahkan lagi di atasnya seperti ini teman-teman ya. Nah ini berbunga, ini ada dua ya buang aja satu. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman harus semangat ya, menanam anggur itu tidak instan. Jadi terus harus berusaha, kalau gagal ya coba lagi, gagal lagi ya coba lagi, tanaman mati tanami lagi. Tanaman setak tidak mau tumbuh ya cabut, buang, tanami lagi seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak usah diambil pusing teman-teman. Nah, itu. Nah seperti ini teman-teman. Ini kesini rata-rata berbunga ya. Rata-rata berbunga ya, ada satu dua yang tidak muncul bunganya seperti ini. Ini ada yang bunganya panjang nih teman-teman ya. Alhamdulillah bunganya panjang. Insya Allah ini jadinya bagus harus seperti ini teman-teman ya. Karena Laura ini tipe anggur ya. Tipe jenis anggur yang memiliki tandan yang besar dan juga memiliki beri yang besar ya, dan ada aroma palanya walaupun tipis teman-teman ya. Jadi ini lebih enak karena selera lidah kami itu tidak menyukai tanaman rasa buah yang flat ya, flat manis itu nggak suka ya. Kami lebih suka yang ada sedikit sensasi kecutnya gitu, jadi tidak bosenin istilahnya ya. Dan salah satu yang kami rekomendasikan yaitu Laura ini. Selain mudah dibuahkan, tandannya besar ya, warnanya hijau, sudah sering kami ulas ya, juga sering kami review juga untuk tanaman Laura ini. Dan alhamdulillah ini berbuah. Nah, kalau ini teman-teman ya, ini semua ke sana ini menggunakan batang bawah IAC teman-teman ya. Kemarin teman-teman ada yang tanya, Pak Eko, di tempat Pak Eko apa yang menggunakan batang bawah IAC itu sudah ada yang berbuah? Banyak teman-teman ya, salah satunya adalah Laura ini. Laura, CK, Gosvi itu banyak yang sudah kami buahkan dengan batang bawah ini teman-teman ya. Karena di sini itu tanahnya liat, jadi batang bawah IAC itu menurut kami mumpuni di sini teman-teman ya. Tuh, sedikit gambaran tentang batang bawah IAC yang kami gunakan teman-teman ya. Ini sebenarnya sudah waktunya untuk dibenahi teman-teman ya. Sulurnya dipotongi, setelah itu dijepret ya, dijepret pakai tape tool supaya lebih rapi teman-teman ya. Karena ini kami masih sibuk sekali di kebun, belum fokus ke sini teman-teman ya. Insya Allah besok mulai digarap lagi di sini supaya lebih rapi dan lebih sedap untuk dipandang teman-teman ya. Nah, kalau sistem trellis ya seperti ini teman-teman ya, perawatannya mudah karena cukup berdiri seperti ini aja, tanaman sudah ada di depan kita. Jadi tinggal tinggal melakukan treatment. Jadi model trellis seperti ini kalau menurut kami ini merupakan model yang sudah ergonomis ya. Jadi lebih mudah kita melakukan perawatan di sini, berbeda dengan di para-para. Semua ada plus minusnya teman-teman ya. Karena pengangguran itu bebas, silahkan budidaya sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Jadi ini tanaman kita tanam harus ikut kita gitu, harus nurut kepada yang nanam gitu. Istilahnya kita juragannya lah gitu ya. Tanamnya harus nurut seperti itu. Jadi insya Allah kalau kita merawat tanaman itu dengan hati,
maka tanaman itu akan berbakti pada tuannya. Itu teman-teman ya, rumusnya seperti itu teman-teman. Di fase bunga seperti ini teman-teman ya, ada teman-teman yang menyarankan untuk tidak dipupuk ya. Namun kalau di kami tetap dipupuk teman-teman, tetap dipupuk karena kami menggunakan pupuk AB Mix itu relatif aman ya. Karena apa? Kok harus tetap dipupuk gitu? Kalau prinsip kami gini, di saat tanaman itu berbunga, tanaman itu juga bertunas teman-teman ya, berbunga dan bertunas. Gitu. Jadi tanaman ini tetap memerlukan nutrisi untuk memanjangkan tunasnya dan juga untuk memperbesar bunganya teman-teman. Jadi tetap kami pupuk ya seperti ini. Masih sudah aman kalau kami aman. Kalau teman-teman takut ya maksudnya itu nggak berani mengambil risiko ya nggak apa-apa, nanti saat di riset. Kalau kami di sini tetap dipupuk seminggu sekali teman-teman, dengan dikocor di media tanam seperti ini. Kami jaga kelembapannya, tetap dikocor dengan pupuk AB Mix generatif kami teman-teman, dan alhamdulillah sudah kami pakai itu bertahun-tahun dan hasilnya bagus ya. Di sini ya, teman-teman bisa membelinya di kami kalau teman-teman menginginkan pupuk AB Mix ya. Pupuknya, bibitnya kami juga menyediakan ya, kami sediakan bibit juga banyak ya, dari ribuan. Jadi bagi teman-teman baik Jawa, luar Jawa yang ingin membeli bibit yang berkualitas dan bergaransi, di kami sedia pupuk bibitnya banyak, pupuknya, dan juga peralatan yang lain juga kami ada ya teman-teman. Untuk informasi lebih lengkapnya langsung aja WA di nomor kami ya, karena insya Allah dibalas ya gitu. Nah, mari kita jalan-jalan lagi ya, ini sudah hampir nyampe di ujung teman-teman ya. Nah, seperti ini bunganya 22 hari pasca pangkas pembuahan teman-teman ya. Namun juga ada yang masih barusan pecah seperti ini teman-teman ya, barusan pecah tunas juga ada, masih pendek seperti ini. Nah, ini ada yang bunganya kecil, ada yang bunganya besar, ini bunganya kecil ya, nggak masalah, memang rezekinya segitu teman-teman ya, nggak masalah. Nanti kalau ada yang tidak berbunga seperti yang kami utarakan di depan lagi ya, nanti kita upayakan lagi ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini juga tidak berbunga, ini 1, 2, 3 ini tidak berbunga, ini berbunga ya, nanti kita upayakan untuk pembuahan berikutnya. Demikian teman-teman ya, semoga menginspirasi. Demikianlah teman-teman sharing kami kali ini. Semoga informasi yang kami bagikan melalui video kami kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa terus ikuti, pantau, serta dukung channel kami, Pak Eko Project, supaya terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe, serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas. Sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami berikutnya. Salam satu hobi, salam pengangguran Nusantara, petani muda, mari berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.